Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji episode yang ke-25 ya, ke-25, yaitu Yaumar Raji' wa Bi'ru Ma'unah, tragedi perang Raji' dan sumur Ma'unah. Yang pertama, Yaumar Raji', tragedi perang Raji'. Ini kalau di madrasah nggak ada nih menurut saya nih. Ya, jadi emang ini lebih luas. Kalau di khulasah, kalau di madrasah-madrasah itu pakai khulasah. Bukunya Khulasah Nurul Yakin. Kalau ini beda, agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qadima wafdun min qabaili Udal wal Qarah ala Rasulillah. Suatu saat datang duta dari kabilah Udal dan Qarah. Ya, jadi utusan delegasi datang kepada Rasulullah, dua delegasi yaitu Udal dan Qarah. Yaquru, mereka menyebutkan anna akhbaral Islam qad wasalathum, berita-berita tentang Islam sudah sampai pada mereka. Wa annahum bihajatin ila man yu'allimuhum syu'una hadzal din, dan mereka membutuhkan orang untuk apa? Untuk mengajari mereka tentang urusan agama. Jadi kata mereka datang kepada Rasulullah, kami sudah dengar berita-berita tentang Islam. Cuma siapa yang mau ngajarin? Ya, tolonglah dikirim guru-guru itu ya, dai-dai pada mereka. Faba'atha Rasulu sallallahu alaihi wasallam nafaran min ashabih. Maka Rasulullah pun menunjuk beberapa sahabat dari untuk mengajar mereka. Di antaranya di sini disebut ada Marsad bin Abi Marsad, Khalid bin Bakir 2 ya, Asim bin Thabit 3, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dithnah, Abdullah bin Tariq. Tuh, ada berapa tuh? 6 ya. Marsad bin Abi Marsad, Khalid bin Bakir, ini nama-namanya emang nggak dikenal di sini. Kalau di sini kan Samsudin gitu, ya, atau Tono gitu. Di sini enggak, ini Marsad bin Abi, jadi harus hafal. Marsad bin Marsad, Marsad bin Abi Marsad, Khalid bin Bakir, Asim bin Thabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dithnah, Abdullah bin Tariq, 6 orang. Wa ammara alaihim Asim bin Thabit, 7 termasuk ketuanya. Rasulullah menunjuk Asim bin Thabit sebagai ketua delegasi untuk menjadi pengajar, tenaga pengajar ya, karena permohonan ini. Warawal Bukhari bisanadi an Abi Hurairah. Lebih lanjut, berita ini disampaikan oleh Imam Bukhari yang berakhir sanadnya kepada Abu Hurairah, qal fantalaka, mereka pun pergi, berangkatlah singkatnya. Hatta idza kanu baina Asfan wa Makkah, tibalah mereka di suatu tempat antara Aswan dan Makkah. Jadi tempat antara Aswan dan Mekah itu jauhnya
128 km sebelah utara arah Madinah katanya. Dzukirul hayya min Hudzail. Lalu mereka menyebut-nyebut, ya, ada komunitas Hudzail. Mereka menyebut ada masyarakat Hudzail di tengah jalan tuh. Ya, singkatnya mau ke Jakarta, mereka tiba di Cikande. Contohnya gitu. Nah, di Cikande itu mereka nyebut di sini ada teman-teman namanya Hudzail. Yuqalu lahum Banu Lahyan, yang dinamakan dengan Banu Lahyan. Di sini ada nih tempat teman-teman namanya Banu Lahyan. Fatabi'uhum biqaribin min mi'ati ramin. Maka mereka pun, ya, mengikuti jejak para sahabat ini dengan kekuatan 100 pemanah. Nah, di masyarakat itu, tiba di masyarakat itu, ya, mereka tahu ini tempat tinggalnya Hudzail, namanya Banu Lahyan. Banu Lahyan itu kan kayak Banu Latif, Bani Syafi'i gitu ya, satu keluarga. Nah, mereka ternyata dibuntuti oleh orang itu, Banu Lahyan itu, 100 pemanah. Buat apa mereka itu? Wong kita cuma 7 orang, ya, dikuntit oleh 100 pemanah. Hatta atau manzilan nazalahu, sehingga mereka tiba di suatu tempat, mereka pun mampir situ, istirahatlah. Fawajadu fihi nawa tamrin. Nah, di sana 100 pemanah ini, ya, menemukan biji-biji korma berserakan. Jadi mereka dikuntit oleh 100 pemanah ini. 100 pemanah ini tiba di suatu tempat, mereka menemukan tebaran biji korma. Yang mereka kenali korma itu Madinah, korma Madinah, mungkin ajwa kali ya. Faqalu hadza tamru Yathrib. Ini adalah tamarnya Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Fatabi'u atharahum. Maka mereka pun mengikuti karena ada petunjuk dari biji korma itu, berarti ada orang makan di sini. Nah, inilah ya, kalau orang melakukan kegiatan rahasia itu sebaiknya jangan meninggalkan jejak, ya, entah itu makanan, entah bungkusan, itu akan ketahuan. Rasulullah aja waktu hijrah kan menghapus menyuruh anak Abu Bakar, Abdullah, untuk menghapus jejak, ya, dengan menggembala kambing, ya, karena di pasir itu kan kalau diinjak itu kelihatan tuh kan. Maka sengaja oleh Rasulullah diminta anak dari Abu Bakar yang laki-laki untuk menggembala kambing, sehingga kan diacak-acak, nggak kelihatan. Nah, ini mah enggak. Kenapa? Ya karena orang Islam husnudzan, mereka tidak mengira akan terjadi sesuatu nih. Ya, jadi mereka datang itu dalam rangka pertama diutus oleh Rasulullah atas permohonan ini tadi itu. Beberapa kabilah Udal dan Qarah yang meminta dikirim guru ngaji. Hatta lahiquhum, sampai pun mereka ketemu. Akhirnya ditemukan jejak umat Islam. Fala mantaha Asim wa ashabu laja'u ila fudfud. Maka ketika mereka sadar, orang Islam kemudian sahabat-sahabat ini sadar, yang 7 orang ini, bahwa mereka dikuntit. Maka mereka berlindung ke suatu tempat namanya Fudfud. Waja'al qaumu, tapi mereka mudah diketahui, dikepung lah. Umat Islam dikepung, ya, kurang lebih tadi 100 pemanah. Fa'ahatu bihim, maka mereka pun mengepung sahabat. Faqalu, mereka berkata, lakumul ahdu wal mitsaq. Maka mereka mengadakan perjanjian, nego, ya. In nazaltum ilaina alla naqtula minkum. Kalau Anda mampir dulu ke tempat kami.
Ya, insya Allah kalau mampir kami tidak akan ngapa-ngapain. Pokoknya nggak akan dicelakai lah. Mampir dulu. Faqala Asim, ketua delegasi, Asim mengatakan, amma ana, kalau saya, fala anzilu fi dhimmati kafir. Nggak pernah percaya sama orang kafir. Kata Asim nih, ketua delegasi. Karena dia memang posisinya diutus bersama teman-temannya untuk mengunjungi, di tengah jalan dicegat itu. Allahumma akhbir anna nabiyaka. Di tengah-tengah perjalanan yang ya tahu sendirilah, kalau di padang pasir itu kan nggak ada alamat, nggak ada, seakan-akan nggak ada tanda-tanda kehidupan lah, dikeroyok pula. Maka berdoalah Asim, ya Allah, semoga berita kita ini sampai kepada nabimu. Faqataluhum, mereka pun terjadi perang. Ya maksudnya tawuran lah singkatnya. Hatta qatalu Asim. Asim ketua delegasi terbunuh. Ini namanya tragedi ya. Fi sab'ati nafar bin Nabal. Dalam suatu pertandingan yang tidak seimbang, 7 lawan 100 kan, sehingga Asim ini banyak kena anak panah. Wa baqiya Khubayb, tersisalah anak buahnya Khubayb, Zaid, dan rajulun akhar, laki-laki yang lain. Jadi tersisa 3 orang. Fa'atumul ahda wal mitsaq, mereka pun nerima perjanjian itu setelah Asim ini dibantai karena nggak mau nerima suruh mampir, nggak mau, takutnya dijebak kan. Falamma atamul ahda wal mitsaq, maka saat mereka sudah nego, ya udah nggak apa-apa, kita mampir gitu. Nazalu ilaihim, mereka pun mampir berkunjung. Falamastamkanu minhum halu au tarakisihim, mereka pun menyita semua senjata. Kan mereka bawa senjata nih, diambilin semua, dilucuti. Farabatuhum biha, lalu diikat yang 3 orang ini yang bersedia menerima nego ya, supaya mampir itu. Itu ternyata dilucuti. Datang ke tempat itu dilucuti, mereka diikat. Faqala rajulul tsalits alladzi ma'ahuma hadza awal qadar. Satu di antara 3 orang yang diikat ini mengatakan, ini adalah pengkhianatan. Kita udah turutin, ternyata diperlakukan seperti ini. Sama dengan orang Islam yang dulu ada di Eropa, Spanyol. Kalau mereka bersedia murtad menjadi Nasrani, insya Allah akan dibebaskan. Nah, begitu mereka murtad, kata mereka, terhadap agama sendiri aja berani khianat, apalagi kepada kami. Ya, langsung dieksekusi. Jadi itu kecelakaannya 2 kali itu. Ya udah murtad, dibunuh pula. Padahal kan dia murtad kan tujuannya supaya selamat. Nah ini juga sama. Ya, ketuanya udah nolak, dieksekusi di tempat itu juga, dipanah. Yang 3 sisanya semuanya 7 nih. Mungkin yang sudah dieksekusi juga. Yang 7 orang kan termasuk Asim. Yang 4 ini sudah dieksekusi ngikuti pimpinan. Yang tersisa 3 ini setuju dengan perjanjian itu. Dia mampir, malah diikat, dilucuti senjatanya. Faqala rajul fa'aba ayyashabahum. Lalu mereka menolak. Setelah melihat kondisi itu bukan diberi kenyamanan, diberi jamuan, boro-boro malah diikat, maka mereka nggak mau, ya, nggak mau mengikuti mereka. Fajarruhu, lalu mereka diseret. Wa alajuhu, dan mereka mengeksekusinya. Ala ayyasahum falam yaf'al faqatalu, karena mereka tidak mau menuruti semua kemauan mereka. Ya gara-gara diikat itu. Masa kalau memang mau diperlakukan dengan sopan kok awalnya saja udah pahit.
Maka betul mereka tidak bersedia, ya. Faqataluhu, mereka pun membunuhnya. Habislah sudah. Wantalaku bi Khubayb wa Zaid hatta ba'uhuma. Nah, jadi yang laki kan tersisa 3 tuh. Yang laki-laki ini nggak mau, lalu diseret, ya, lalu dieksekusi. Tersisa 2 kan? Kan tadi 3 yang selamat tuh ya, yang bernengko. Khubayb dan Zaid kemudian dijual. Karena dulu ada perbudakan, dibawa ke kota dijual. Fashtara Khubayban Banu Harith, lalu dibeli oleh Banu Harith si Khubayb ini. Wa kana Khubayb waladzi qatala Harith yauma Badrin. Khubayb waktu di perang Badar yang membunuh Harith. Tahu nggak? Keluarganya ini yang beli. Jadi dibeli sama Banu Harith. Padahal Khubayb ini waktu di perang Badar yang membunuh Harith, pimpinan kabilah mereka. Terbayang nggak sama kita? Apa maksud mereka membeli? Dihabisi, disiksa maksudnya. Famakatha indahum asiran, maka tinggallah Khubayb di tengah-tengah Banu Harith sebagai tawanan. Hatta idza ajma'u qatlahu. Mereka pun mengundang seluruh keluarganya, ya, memberitahu inilah yang dulu membunuh pimpinan mereka, Harith. Ista'ara Musa min ba'di banatil Harith. Setelah Khubayb mendengar bahwa keluarga Harith ini sudah sepakat akan membunuhnya, maka beliau meminjam pisau cukur. Liyastahidda biha, untuk membersihkan bulu-bulunya. Qalat faghafiltu an sabiyin, dia minjem kepada anak perempuannya. Jadi lagi ditawan, ya, dia udah dengar akan dieksekusi. Lalu si Harith, Khubayb ini pinjem pisau cukur kepada anak dari Banu Harith ini, yang kebetulan sudah nikah. Faghafiltu an sabiyin li, udah punya anak. Fadaraja ilaihi hatta atahu. Karena Khubayb ini dipinjami pisau, terus anaknya demen sama dia nih. Anak kecil, ya biasa seneng sama si Khubayb ini. Jadi mendekat. Wah, ibunya kan maras. Itu kan? Fa ajlasahu ala fakhdihi. Lalu diperlakukan dengan sopan oleh Khubayb, anaknya itu didudukan di pangkuannya. Dia lagi ditawan. Seneng dia, jadi bercanda segala. Fama ra'aituhu falamma ra'ait faz'atan arafa dzalika minni. Begitu ibunya tahu, dia kaget. Wih, kok ke situ? Nah, pasti dia kesannya itu akan dijadikan ini kan, tawanan nantinya. Kan dia ditawan, anaknya ada di tangan dia, kan menjadi tebusan nanti. Wa fi yadil Musa, di tangannya itu ada pisau cukur. Faqala, lalu Khubayb mengatakan, atakhshina an aqtulahu, kamu takut saya bunuh? Kamu takut ya anak ini saya bunuh? Ma kuntu la af'alu dzalika insyaallah taala. Tidak, saya tidak melakukan itu. Ya memang orang Islam kan sopan kan, tidak akan artinya menyerang orang tua, fasilitas umum, apalagi anak kecil yang nggak berdosa. Kan watak orang Islam begitu, ajaran Islam ya. Wa fi yadil Musa, udah. Wa kana taqul ma ra'aitu asiran qad khairat min Khubayb. Lalu kata putri dari Banu Harith ini, saya belum pernah melihat tawanan yang santun seperti Khubayb seumur-umur ya. Laqad ra'aituhu ya'kulu min qutfi inab. Sungguh aku melihat dia makan segenggam anggur. Wa ma bi Makkah yauma idzin samrah, padahal tidak ada buah-buahan. Apa maksud dari pernyataan ini? Saat dia ditawan nggak diberi makan, dibiarkan lapar. Tapi kata putri Harith ini, saya melihat dia makan anggur.
Padahal waktu itu anggur susah didapat. Maksudnya dari mana anggur ini? Inilah kalau dalam bahasa Nabi namanya mukjizat. Nah, tapi ini karomah untuk Khubayb. Jadi sahabat-sahabat dia sudah sadar Khubayb ini akan dieksekusi. Ya, inilah saat-saat terakhir kehidupannya. Dia sudah tahu mau dieksekusi, tinggal tunggu waktu aja. Wa kana taqul, itu sudah ya. Wa innalu ma'atsakum bil hadid. Khubayb itu diikat dengan besi. Maksudnya diborgol ya. Wa makana ila rizqan razaqahullah. Tidak diberi rizki, maksudnya tidak diberi makan minum. Itulah tiba-tiba si putrinya melihat tuh dia makan setangkai anggur. Yang waktu itu tidak sulit terpikir dari mana dia dapetinnya. Inilah salah satu bahasanya itu karomah ya. Fakharaju bihi minal haram liyaqtuluhu. Lalu mereka pun membawanya keluar dari tanah haram untuk dibunuhnya, untuk dieksekusi. Lalu kata Khubayb, da'uni usalli rak'atain. Biarkanlah saya sholat 2 rakaat dulu sebelum Anda eksekusi. Suman sarafa ilaihim faqala laula an tarau annama fi jaza minal maut lazittu. Lalu dia berkata, laula antarona annama bi lazittu fakana awwalu man sanna rak'atain qabla qatli. Kata Khubayb, laula antarona, seandainya mereka tidak melihat ada sesuatu yang aku keluhkan, lazittu maka aku akan tambah. Maksudnya begini, seandainya mereka memberi waktu pada saya akan banyak melakukan perbuatan baik. Sholatnya maksudnya ditambah gitu. Fakana awwalu man sanna rak'atain qabla al-qatli. Dialah tokoh pertama dalam ajaran Islam, dalam sejarah Islam yang melakukan sholat sebelum dieksekusi. Sampai sekarang kan banyak ditiru orang ya. Yang terakhir itu siapa? Bandar narkoba siapa tuh? Yang ditawan di Nusa Kambangan. Ya, Ferdi. Ya, lengkapnya saya lupa deh. Di akhir menjelang eksekusi dia masuk Islam dan menjadi orang yang taat. Dia tidak minta supaya dibebaskan. Memang orang seperti saya wajar untuk dieksekusi. Tapi berilah waktu saya untuk menjadi orang saleh. Jadi dia salat terus, baca Quran, hafalan-hafalan. Nah itulah menjelang dieksekusi dia minta sholat apa baca syahadat saya lupa. Tapi dia udah muslim sebelumnya udah. Pokoknya menjelang dieksekusi, menjelang ditembak mati itu, atau dia minta baca syahadat. Nah kalau Khubayb ini sudah tahu bahwa beliau akan dieksekusi, dia minta beri kesempatan untuk sholat. Maka dialah tokoh Islam dalam sejarah yang mengawali sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Tapi apakah ini menjadi sunnah? Ya karena Rasulullah diam, kan ini zaman Rasulullah masih hidup. Jadi apapun yang dilakukan oleh sahabat, kalau Rasulullah tidak mengoreksi, ya berarti itu boleh. Nah, inilah namanya sahabat. Nah, jangan ditiru oleh kita. Seperti Rasulullah menepatkan tahun kelahirannya dengan puasa. Beliau kan lahir hari Senin, jadi membiasakan Senin. Lalu ada orang yang mengatakan, boleh nggak kita berbuat yang sama? Ada yang mengatakan boleh karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Anda itu salah. Kalau kita kan nggak hidup di zaman Rasulullah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ini banyak, bukan orang biasa saja, banyak dai-dai juga berpendapat seperti itu. Contohnya Rasulullah pernah menegur Bilal, Bilal, apa sih yang biasa kamu lakukan? Kegiatan apa yang biasa kamu lakukan sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Kamu biasa ngapain sih? Kok sampai
saya dengar terompahmu di surga. Kata Bilal, oh saya itu setiap ba'da wudu saya sholat 2 rakaat. Maka kan ada itu sunnah ba'dal wudu. Nah itu yang melakukannya Bilal, bukan Rasulullah. Tapi Rasulullah meng-ACC gitu. Sebab kalau Rasulullah nggak setuju, jangan, pasti begitu. Ya, jadi ini walaupun dilakukan oleh sahabat, ya ACC oleh Rasulullah. Sama dengan azan. Azan itu bukan didiktekan oleh Rasulullah, tapi berasal dari mimpi sahabat. Ya, waktu itu Rasulullah membiarkan sahabatnya itu untuk berkreasi, beristihad. Tolong pikirkan cara apa yang kita bisa lakukan untuk mengundang orang hadir. Kalau orang Nasrani dengan lonceng, orang Yahudi dengan trompet, ya, untuk undang orang supaya berkerumun itu pakai apa? Nah, orang Nasrani dengan lonceng, gitu. Kalau orang Buddha dengan apa tuh? Hah? Itu gede banget itu. Jadi ini bandulnya diikat di atas, ditarik. Apa itu namanya? Tahu nggak ini? Saya cerita ini tahu nih. Itu yang ditarik, cangkolin gede itu. Kayu. Nah itu orang Buddha begitu. Jadi kalau orang Yahudi itu Nasrani dengan lonceng, orang Majusi dengan api. Ya, ini alat-alat yang dipakai untuk memberitahu orang kan, seperti kita di hutan ingin mengundang minta pertolongan, kan dikenal dengan SOS ya. Selamatkan nyawa kami kan, save our soul. SOS berarti dalam keadaan gawat. Anda bayangkan coba kalau perahu ini sedang berlayar, kan nggak ada alamat, nggak ada apa ini, jauh dari darat, bermasalah. Contohnya makanannya habis, kan dia menggunakan itu SOS. Bagaimana orang bisa tahu dia ada di situ? Tahu nggak? Pakai koordinat. Itulah awalnya GPS. Koordinat. Nah, koordinat pakai apa? Kalau setrumnya juga habis. Itu dia memberitahukan koordinat itu dengan matahari, sinar matahari aslinya. Tapi kalau sekarang udah canggih, bisa terdeteksi dimanapun kita berada, karena kita sudah menerbangkan satelit ya. Indonesia juga kemarin berhasil menerbangkan Satria ya ke orbit, nah, lewat Amerika ya, gitu sudah lebih canggih lagi. Nanti mungkin akan lebih laris 5G. Nah, kemarin sudah 4G, akan 5G. Nah, ini kan terus perkembangan. Kita kembali ke sini, ke sejarah. Jadi inilah beberapa, kalau bahasa Nabi itu mukjizat ya, karomah yang kita lihat dari beberapa sahabat yang sudah jelas dan on the track. Nah, biasanya bantuan Allah ini akan turun saat orang on the track, jadi lagi taat menghadapi masalah, biasanya akan keluar. Nah begitu juga ini Khubayb ya, Khubayb itu tadi itu nggak dikasih makan, tiba-tiba anaknya Haris tuh melihat, langsung dia makan setangkai anggur, padahal waktu itu anggur di pasar aja nggak ada ya. Nah fakana awalu masa qabla al-qatl tsumma qala, kemudian sebelum dieksekusi nyanyi dia, berpantun, katanya walastu ubali hatta uqtala musliman, saya tidak peduli walaupun udah dieksekusi, yang penting aku tetap muslim ya. Jadi dia keluarkan statement dulu sambil ala aisyakin kana fila masra'i, bagian tubuh manapun yang akan dimutilasi ya, aku roboh karena Allah.
Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyasya yubarak ala awsali syalwi mumazza. Itu semua aku lakukan untuk membela Allah. Ini merinding ya kalau kita lihatnya. Kalaupun mereka mau tercabik-cabik tubuhku, yang penting aku muslim dan ingat Allah. Ya. Summa qama ilai Uqbah bin Harits faqatalah. Kemudian anak dari Harits, Uqbah bin Harits yang dulu dibunuh oleh Khubayb ini, berdiri setelah dia semua selesai, permintaannya dikabulkan, lalu dieksekusi. Wa ba'atha Quraisyin ila Asim. Lalu orang Quraisy mengirim berita kepada ini eksekutornya ini supaya tubuh-tubuhnya dimutilasi, dibagi-bagi. Ya. Karena apa? Wa kana Asim qatala aziman min uzamatihim yauma Badrin. Karena Asim inilah yang dulu banyak membunuh orang Quraisy waktu di perang Badar. Jadi korbannya Asim ini banyak. Nah, sekarang mereka ini yang dulu merasa menjadi korban Asim minta bagian tubuhnya dibagi. Sampai segitunya itu, ya. Fa ba'atsallahu alaihim mithlal muzillah minad dabar. Tapi apa yang terjadi? Allah mengirim, ya, sekawanan lebah ganas yang menyelubungi jenazahnya Asim. Nah, ini karomah lagi, ya. Jadi jenazahnya itu mau dimutilasi karena ada permintaan dari orang-orang Quraisy yang udah dendam lah gitu, karena bapak-bapaknya dulu di eksekusi, eksekutornya si Asim ini banyak yang dibunuh oleh beliau. Nah, tiba-tiba Allah mengirimkan itu. Jadi jenazahnya Asim ini dikerumuni oleh sekawanan lebah ganas. Fahamathu min rusulihim falam yaktiru minhu ala syai. Maka mereka pun meninggalkan jenazah Asim yang tadinya berniat untuk dieksekusi. Nah, jadi di lebah ganas itu. Wazada Tabari farawan Abi Quraib haddatsana Ja'far bin Aun an Ibrahim bin Ismail qal akhbarani Ja'far bin Umar bin Umayyah an Abi an Jadi. Saya potong aja, ini banyak riwayatnya. Diriwayatkan Tabari, ya, dia menceritakan dari Abi Quraib bahwa Rasulullah ba'atsahu wahdahu ainan ila Quraisy, bahwa Rasulullah mengutus beliau menjadi mata-mata ke Quraisy, suku Quraisy. Qal faji'tu ila khasyabati Khubayb. Lalu aku pun datang ke Khubayb. Nah, Khubayb ini tadi salah satu dari 6-7 guru ya yang dikirim oleh Rasulullah. Wa ana atakhaf al-uyun. Saya takut diciriin. Nah, jadi Rasulullah mengirim seseorang untuk mencari tahu kemana 7 guru yang dikirimnya ini. Kan si Khubayb ini berdoa ya, nah, tadi itu semoga kondisi kami ini cepat beritanya sampai kepada Rasulullah. Nah, doanya dikabul oleh Allah. Rasulullah mungkin diberitahu ya, jadi dia ngutus orang untuk mencari tahu, mengupdate terakhir itu. Apa gerangan yang terjadi pada 7 orang yang diutusnya, kok nggak ada kabar? Ya, maka diutuslah orang ini. Saya pun takut gitu. Ya namanya mata-mata ya, takut ketahuan gitu. Anna Rasulullah ba'atsahu faraqitu fiha fahalatu Khubaiban. Lalu aku naik, aku lihat Khubayb sedang diikat. Fawaqa liyal ardi fantabadzat ghairu ba'in sumal tafattu falam arahu rikmatan. Lalu aku lihat, fantabadzu, saya naik tidak jauh dari Khubayb, sumal tafattu falam arahu rikmatan. Saya tidak melihat jasad Khubayb katanya. Ya, jasad Khubayb tadi ini yang dianukan, dibiarkan ya, bener kan? Oh Asim ya, kalau ini Khubayb. Nah, ini tadi ada 3 yang tersisa lari kan. Kali ini Khubayb begitu dieksekusi, saya lihat
saya naik ternyata terikat. Jadi faka'anna mal ardu ibtalat falam tudkar li Khubayb primatan hatta sa'ah. Saya tidak melihat jenazahnya. Jadi Khubayb itu dieksekusi, ya. Saya mencoba naik ke atas, saya lihat dalam kondisi terikat. Tapi jasadnya nggak ada. Sehingga sampai sekarang tidak ada berita di mana beliau dikubur. Wah, ini jadi karomah lain, ya, karomah lain dari Khubayb. Nah, jadi jasadnya seakan-akan ditelan bumi. Itu katanya, ya. Qala Ibnu Ishaq wa amma Zaid fabta'ahu Safwan Ibnu Umayyah. Tersisalah Zaid dari 3 orang itu. Falamma kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu qala lahu Abu Sufyan. Mereka pun menyeretnya keluar dari tanah haram karena mereka juga punya keyakinan di tanah haram tidak boleh dibunuh, maka dikeluarin dulu. Lalu Abu Sufyan mengatakan, ansyadakallah billah ya Zaid, Allah semoga memberi kenyamanan pada anda ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan an indana makanaka. Kamu dalam kondisi begini nih, sekarang terikat. Ada nggak keinginan posisi anda digantikan oleh Muhammad? Si Abu Sufyan nih bertanya, kan mau dieksekusi nih, menjelang dieksekusi. Terbayang nggak oleh kamu supaya kamu digantikan oleh Muhammad? Kira-kira dalam posisi seperti ini, apa jawab Zaid? Qala wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi wa fihi tusibu syauqahu. Demi Allah, saya tidak ingin Muhammad menggantikan saya. Tuh. Wa inni jalisun, aku tidak ingin dia tersakiti sementara aku bebas kembali ke keluargaku. Begitu kata Zaid, ya. Faqala Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nas. Sehingga Abu Sufyan berkomentar, aku belum pernah melihat orang yang mencintai sahabatnya seperti teman-teman Muhammad. Ya, maksudnya sampai berani menukar nyawa gitu demi cintanya gitu, berani mati gitu ya. Mau nggak tak gantiin Muhammad, nanti kamu bebas. Ya, maksudnya kalau dia setuju, nanti dia yang akan mencari nabi untuk digantikan di situ, seperti yang terjadi pada sahabat Nabi Isa. Ya, siapa namanya itu? Iskariot atau siapa? Yudas. Nah, Yudas itu kan sebenarnya murid Yesus yang kemudian sudah diancam dari kamu bebas kalau kamu bersedia mencari. Dia nyari, ketemu kan? Jadi yang memberitahu keberadaan Nabi Isa itu muridnya sendiri. Di mana itu? Nah, kemudian oleh Allah apa yang terjadi? Malah muka dia yang dijelmakan oleh Allah sebagai Nabi Isa, sehingga dia yang disalib. Itu kama sholabuhu, maka turun ayat itu, bukan mereka yang menyalibnya, bukan mereka yang mengeksekusi Nabi Isa, bukan. Jadi maksudnya dia eksekusi itu bukan Nabi Isa, tapi pengkhianatnya itu oleh Allah, mukanya dijelmakan sebagai Nabi Isa. Nabi Isa ini walakin syubbiha lahum, disamarkan oleh Allah. Tetapi Allah mengangkatnya, begitu ya, dalam firman-Nya. Nah, itulah yang terjadi pada tragedi Yaumar Raji'. Ya. Kemudian sekarang adalah tragedi Sumur Maunah. Qadima Amir bin Malik. Ini sama di tahun keempat ya. Datang Amir bin Malik al-masyhur bilaqab Malaib Asinnah, dikenal juga dengan Malaib Asinnah. Maksudnya orang yang senior ya, dikenalnya itu. Jadi Amir bin Malik datang pada Rasulullah, fa'arada 'alal Islam, lalu masuk Islam. Walakinnahu lam yuslim wa lam yathar
Beliau kemudian tidak menampakkan keislamannya, tajannuban anil Islam. Ya Muhammad, nah, dia tidak secara menyatakan Islam gitu maksudnya. Jadi ketika diminta masuk Islam, dia tidak terang-terangan. Dia cuma nego begini, ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Amir mengatakan, wahai Muhammad, lau ba'atha rijalan min ashabika ila ahli najat fada'uhum ila amrika rajautu ayyastajibulak. Cobalah kamu utus beberapa sahabatmu, nanti tak bawa ke penduduk Najd. Nah, nanti di sana dia berdakwah. Saya yakin akan ada orang yang bersedia mengikuti jejakmu, maksudnya masuk Islam. Ya, jadi tolonglah kirim beberapa orang, nanti tak bawa ke suatu tempat, mereka berdakwah di sana. Saya yakin pada ngikut, dia bilang gitu. Kata Amir nih, ini akhsya alaihim ahlu Najd. Nah, kata Rasulullah, wah, kalau ahli Najd janganlah. Saya khawatir sekali pada mereka, karena ahli Najd ini kasar orangnya. Ya. Jadi sama orang itu main bunuh aja gitu, tukang bunuh gitu. Nah, ini seakan-akan kan Rasulullah dipancing nih, dijerumuskan. Tolong kirim beberapa orang, yuk tak temenin. Kata Amir ya. Faqala Amir, Rasulullah mengatakan, enggak lah, jangan. Oh, masa orang-orang seperti itu yang kita datangi. Kata Amir, ana lahum jarin, saya jamin keselamatan teman-temanmu. Nah, ini ada dapat jaminan dari Amir. Faba'atha Rasulullah sab'ina rajulan min ashabi min khiyaril muslimin. Maka Rasulullah pun menyambut keinginan Amir bin Malik. Ya, Amir bin Malik dengan mengutus 70 sahabat pilihan. Anda tahu banyaknya 70? Ya, kalau dihitung di masjid sini 2 baris lah penuh. 2 baris penuh 70. Banyak nggak? Banyak kan, ini sahabat-sahabat pilihan, bukan kayak seperti kita recehan. Ini orang-orang pilihan Rasulullah 70, cukup besar berarti. Ya, 1 banding berapa itu yang mau didakwai, kan sudah terfikirkan itu. Berarti masyarakat itu cukup besar. Ya, boleh jadi sini plus metro kali itu yang ingin didatangi, yang suku ini. Ya. Suku apa nih tadi nih? Najd ya, penduduk Najd. Najd itu adalah penduduk tempat lahirnya siapa? Abdullah bin Wahab. Abdul Wahab itu berasal dari Najd. Kita lanjutkan. Falamma nazalu fabasa, lalu Rasulullah mengutus 70 sahabatnya pilihan. Ala marawahu Ibnu Ishaq, diberitakan oleh Ibnu Ishaq, ahli sejarah ya, dan Ibnu Katsir. Itu terjadi pada bulan Safar, ra'si arba'a asyhur min ghazwati Uhud, 4 bulan setelah Uhud. Kan umat Islam di perang Uhud kalah tuh, ya. Jadi setelah 4 bulan setelah terjadi perang Uhud. Fasaru hatta nazalu bi bi'ri Ma'una. Mereka pun berangkat sampai kemudian mereka tiba di suatu tempat yang di situ ada sumur Ma'unah. Karena mereka kan berjalan jauh tuh butuh minum ya. Jadi biasanya tempat-tempat oase lah singkat. Biasanya dituju itu untuk istirahat. Falamma nazalu ba'atsu ahaduhum Haram bin Malhan bi kitabin Rasulullah Amir bin Tufail. Maka ketika mereka mampir di situ, salah seorang di antara mereka, Haram bin Milhan, menulis surat ya kepada Amir bin Tufail. Bi kitabi Rasulullah Amir bin Tufail. Nah, jadi salah seorang di antara mereka itu mengirim surat Rasulullah. Ya, karena 70 orang itu ya. Falamma atauhu lam yanzur fi kitabi. Tapi setelah buku itu, catatan itu, surat Rasulullah sampai, ternyata enggak dibaca. Tidak dibaca. Wa ada alaihi faqatala, langsung dibunuhnya utusan itu. Ya, mereka memang ganas itu. Jadi boro-boro disambut. Jadi singkatnya mereka
datang ke masyarakat itu, kan utusan 70 orang nih. Ya, jadi mengirim ini loh. Kedatangan kami ini adalah tugas, singkatnya gitu ya. Alih-alih diterima dengan baik, malah dibunuh utusannya. Anna Haram bin Milhan lamatuina wantada dam fi wajhi saha. Lalu Milhan utusan ini saat ditombak, ya, darahnya itu muncrat ke mukanya, dia berteriak, fustu wa rabbul Ka'bah. Senang dia, bahagialah saya, betapa bahagianya saya demi Tuhan Ka'bah. Jadi dia nggak menyesal. Sahabat-sahabat ini yang menjadi dieksekusi. Ya, singkatnya, alhamdulillah. Sampai begitu, ini yang jadi heran ini. Ya, negara dunia ini menjadi geger lah sikap-sikap sahabat ini. Sumastahraha Amir bin Tufail bin Amir yasta'idihim ala baqiyatid du'at. Kemudian Amir bin Tufail, ya, ini orang yang tadi disampaikan surat, ya, berlanjut tidak hanya membunuh Haram bin Milhan, ya, lalu dia nyamperin sisanya. Kan yang sisanya kan lagi nunggu nih respon dari surat itu kan. Ternyata pengirim suratnya dibunuh, dieksekusi, lalu didatengin kelompoknya. Fa'abau ayyastajibu. Mereka pun tidak mau mengijabahnya, suruh mampir gitu. Wa qalu lan nakhfira aba bara fasaraha alaihim faqabail min Sulaim bin Usayya wa Ra'lan wa Dzakwan. Mereka tidak mau karena itu tadi utusannya belum pulang. Wong ini diutus kemana tuh si anu gitu. Yang bawa surat itu. Mereka suruh mampir. Ya maksudnya pasti kan mereka ada firasat, wah dijebak ini. Ya, temannya belum datang. Fastarkha alaihim qabail min Sulaim bin Usayya, di antara kabilah yang menjadi tuan rumah, yaitu Ra'al bin Dzakwan, fa'ajabu fantalaku faha'atu bil qaum. Lalu mereka pun dikepung fi rihalihim. Jadi dalam perjalanan dirayu, ya, sebagian karena dijelaskan dengan meyakinkan, mereka pun mampir. Ya, mampir dulu, jangan buruk sangka gitu dan sebagainya. Mereka mampir. Dalam perjalanan masuk ke kampung itu, mereka dikepung. Falamma ra'awhum akhadhu suyufahum wa qataluhum faqutila muslimun an akhirihim. Semua yang tersisa dibunuh. Yang lagi dalam perjalanan untuk mampir itu dibunuh. Wa kana fi sirahi du'at isnan lam yashhadu ma qadira ahadu ma Amr bin Umayyah ad-Damiri wa lam ya'rif naba ila fi ma ba'da. Fa aqbala yudafi'ani an ikhwanihima faqutila jamiluhu ma'ahum. Dalam di antara dai ada 2 yang tidak menyaksikan pembunuhan ini. Jadi tersisa 2 dari 70 itu tadi, 1 pembawa surat dieksekusi, sisanya dikeroyok. Nah, tersisa yang lari ini 2. Wa afalat wa faraja il Madinah, lalu mereka segera menuju Madinah, pulang. Ya, karena mereka tuh di tengah jalan tuh dieksekusi. Yang 2 sisanya sempat lari, pulang menemui Rasulullah. Wa fit tariq laqiya rajulan minal musyrikin, di tengah jalan mereka berjumpa dengan 2 orang musyrik. 2 orang ini ketemu dengan 2 orang musyrik. Dhannahuma min Bani Amir. Mereka mengira 2 orang musyrik ini Bani Amir, yang tadi itu ngituin teman-temannya. Ya. Faqatalahuma. Lalu kedua orang yang dijumpai di jalan ini dibunuhnya. Padahal 2 orang ini memang belum muslim, tapi dia setia pada Rasulullah. Sudah terikat perjanjian. Mereka nggak tahu, ini kurang validitas beritanya ini ya, sehingga di tengah jalan itu bisa terjadi insiden. Summa tabayyana lama wasala Rasulillah wa akhbarul khabar annahum min Bani Kilab. Ternyata bukan Bani Amir, tapi Bani Kilab yang dibunuh di jalan itu. Beda orang. Dikiranya musuh tadi yang royok teman-temannya itu. Nah, Bani Kilab ini adalah orang yang sudah damai dengan Rasulullah. Artinya salah bunuh lah gitu. Ya namanya
dalam kondisi takut ya. Mungkin kita bisa lihatlah kondisinya juga gelap. Wa anna nabi kana qad ajarahuma. Nabi sudah memberikan perlindungan pada keduanya. Kedua orang yang dibunuh ini. Faqala laqad qataltu qatilaini la'addiyannahuma. Karena Rasulullah merasa ini sebuah kesalahan, aku akan bayar diat. Wa ta'atsara nabi limaqtali haula du'at as-salihin. Kematian para dai ya dengan jumlah 70 orang ini sangat memukul ya hati Rasulullah. Wa baqiya syahran yaknutu, maka disambut oleh Rasulullah dengan kunut nazilah. Nah, inilah asalnya kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca setiap ba'da salat. Ya, yaitu minta kepada Allah supaya Allah menurunkan laknat. Menurunkan jawaban ya, menurunkan hukuman. Nah, itu dikenal dengan kunut nazilah. Namanya ini kunut petaka ya. Yad'u ala qabaili Sulaim, yaitu mendoakan supaya Allah menghukum kabilah Sulaim, Ra'al dan Zakwan dan Bani Lahyan wa Usayyah. Pokoknya yang membantai 70 sahabat. Sementara sahabat-sahabat pilihan ya, sahabat-sahabat pilihan itu rata-rata orang yang hafal Quran. Nah, dulu kan masih langka ya, untuk menjamin supaya Quran ini bisa diingat itu hamilul Qurannya, orang yang hafalnya itu langka. Ya, memang ini diutus untuk jadi tenaga pengajar, bayangkan guru-gurunya dibantai. Ya, Rasulullah sangat sedih, maka disambut dengan kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari perpecahan, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memberikan hadiah terbaik kepada generasi kita, generasi anak-anak kita, dan memudahkan mereka untuk menjadi pribadi yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.